بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah hamdan katsira tayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa usalli wa usallim ala nabiyyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada sore hari ini kami sangat senang bisa kembali menyapa para sahabat semuanya ya dari ruang dengar radio kami Siar Tauhid Aceh 96,1 FM dan juga kepada sahabat yang ada di Langsa yang mendengar radio Al-Kans dan juga sahabat yang ada di Kota Takengon yang mendengar radio As-Sunnah. Pada sore hari ini kita akan membahas sebuah permasalahan yang cukup penting ya, terkadang tersamarkan dari sebagian orang-orang yang terkhusus jauhnya mereka dari agama, jauhnya mereka dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akan terseret dengan propaganda para munafikin, ya para kufar, ya mereka memakai sebagian lisan-lisan munafikin ya untuk menyambung lidah mereka untuk memandamkan cahaya Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Namun ya sebelum kita berbicara lebih jauh, ya orang-orang yang memang sengaja terkadang digunakan untuk menjelekkan citra Islam itu sendiri, itu bukanlah sesuatu yang baru muncul di tahun 2021 ini. Tetapi telah datang orang-orang sebelum mereka yang lebih hebat, yang lebih banyak uangnya, yang lebih banyak berkorbannya, lebih fasih daripada lisannya. Namun ternyata usaha mereka tidak ada yang sukses, semua usahanya gagal total. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala telah menjamin akan keabsahan, kemurnian dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan agama ini dan kami pula yang menjaganya. Dan juga Allah telah mengatakan di dalam ayatnya, yuriduna liyutfi'u nurallahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Dan mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan lisan-lisan mereka, tetapi justru Allah Subhanahu wa taala yang menyempurnakan syariatnya tersebut. Taib. Jadi usaha-usaha itu sudah terjadi bergulir antara satu zaman ke zaman yang lainnya dan antara satu waktu kepada waktu yang lainnya. Tetapi seperti yang telah kita sebutkan, itu tidaklah membuat hilangnya agama Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini, akan tetapi justru kita akan mendapatkan keghirahan, kesemangatan muslimin yang tadinya mereka tidak ada keghirahan, kecintaan kepada agama muncul ketika datangnya fitnah-fitnah orang-orang yang ingin mencela Islam itu sendiri. Dan itu tidaklah memudaratkan Islam itu sendiri, saya tegaskan, tetapi justru akan memudaratkan mereka di dunia sebelum di akhirat. Ya, adapun di akhirat kalau seandainya dia tidak bertobat kepada Allah, ya dalam keadaan ya mencela agama Allah Subhanahu wa taala yang tentunya ini perbuatan kekufuran, ya, dan naudzubillah orang-orang seperti ini akan digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama Fir'aun, ya bersama Namrud dan yang semisal dengannya ketika dia tidak bertobat kepada Allahur Rabbul Alamin. Ya tentunya kenapa saya katakan demikian, orang kafir tidak ada tempat bagi mereka kecuali nerakanya Allah Tabaraka wa ta'ala. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Sesungguhnya orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan musyrikin itu berada dalam neraka jahanam dan mereka kekal selama-lamanya di sana. Para hadirin dan hadirat sahabat pendengar radio Siar Tauhid Aceh 96,1 FM dan juga radio Kans yang ada di Kota Langsa dan radio As-Sunnah yang ada di Kota Takengon, perlu kita ketahui Islam, ya, ini datang dari Allah Rabbul Alamin. Allah lah yang menurunkan agama ini. Allah lah yang menerangkan agama ini. Dan Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya di dalam Al-Quran. Dan justru ayat yang pertama kita baca di dalam Al-Quran tertulis di dalam semua mushaf muslimin. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini awal ayat yang kita dapatkan di dalam mushaf, menunjukkan bahwasanya pemilik agama ini yang menurunkan syariat yang agung ini
adalah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan tentunya tidak akan cukup ilmu yang kita miliki dan waktu untuk kita berbicara tentang kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Di antara bentuk rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, di antara ya Allah memiliki sifat satir. Allah memiliki sifat menutupi. Ya, di malam hari kita bermaksiat kepadanya. Ketika kita di dalam kamar bersendirian, tidak ada satupun manusia bersama kita, kita bermaksiat kepadanya. Akan tetapi bersamaan dengan itu, Allah masih menutupi aib kita. Allah masih menutupi kekurangan kita. Allah masih menghijabi apa yang kita lakukan di kamar kita. Sehingga orang masih beranggapan si fulan itu orang yang baik, si fulan orang yang soleh, si fulan adalah wanita yang solehah. Beraneka ragam sanjungan, pujian yang disematkan oleh orang-orang. Ya, dan ini semuanya para hadirin, ya, dikarenakan rahmatnya Allah. Allah masih menutupi aib kita. Bersama dengan itu Allah masih memberikan nikmat kepada kita. Nikmat kesehatan, nikmat untuk bisa hidup, ya, nikmat rezeki, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Ya, kalau seandainya satu ini saja merupakan nikmat yang Allah berikan kepada kita di muka bumi ini, maka sudah cukup sebenarnya ya akan keagungan dan kebesaran Allah Rabbul Alamin. Karena banyak orang-orang hari ini yang terkadang mereka siap mengeluarkan uang sebesar sejumlah apapun untuk bisa menutup mulut para wartawan, agar tidak mengekspos aibnya, agar tidak membicarakan kekurangannya, dan seterusnya. Karena ini sesuatu yang memang hal yang sangat tidak diinginkan oleh seorang manusia ketika itu nampak di mata-mata manusia yang lainnya. Tapi Allah Rabbul Alamin, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, menutup dari kita itu semuanya. Mungkin ada di antara kita yang akan bertobat, ada di antara kita yang akan kembali kepadanya, ada di antara kita akan beristighfar ya dari apa yang telah dilakukan. Nah, Allahu a'lam bishawab. Kemudian Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pembawa syariat ini ya adalah nabi yang rahmat, nabi yang membawa kesejukan, nabi yang membawa keindahan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan prinsip ini dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami mengutus engkau ya Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Hakikah. Ya, Rasulullah SAW, kebaikan yang dibawa oleh Rasulullah tidak hanya terjadi ketika Rasulullah SAW masih hidup, tetapi kebaikan-kebaikan ajaran-ajaran Rasulullah SAW itu memberikan kebaikan sampai detik ini. Para hadirin, kita pernah membahas dulu di kajian kita juga di Radio Siar Tauhid Aceh 96,1 FM. Kondisi wanita di zaman jahiliyah sebelum diturunkannya Al-Quran, sebelum diutusnya para Rasul, sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad SAW. Wanita adalah makhluk yang tidak dimuliakan. Wanita adalah makhluk yang dihina, dilecehkan. Mereka ya mewariskan, tetapi mereka tidak mewarisi. Ya, mereka dimiliki, tetapi mereka tidak bisa memiliki. Bahkan, ya, mereka wanita-wanita ketika dalam keadaan haid, mereka dikeluarkan dari rumah mereka. Ya, kemudian ketika dia suci, kemudian baru dia dimasukkan kembali ke rumah. Perempuan hanya sekedar dinikmati ketika dia dalam keadaan suci. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat, "Wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhu muswaddah." Ketika terkhabarkan kepada mereka lahir seorang anak wanita, maka menghitamlah wajah mereka karena malu di masyarakat ya lahir seorang anak wanita. Dan kemudian mereka tidak segan-segan untuk mengubur anak wanita tersebut. Ini keadaan orang-orang jahiliyah, arogansi. Ia memaksa diri, memaksa keinginannya agar tercapai. Tapi subhanallah, datang Nabi kita SAW membawa rahmat. Dan Nabi SAW menghapus itu semuanya.
Sehingga wanita tidak hanya dia dimiliki, tetapi juga wanita berhak untuk memiliki. Di antaranya juga warisan. Dalam Islam diatur warisan bagi wanita. Walaupun jumlahnya tidak sama dengan laki-laki, tetapi mereka diberikan setengah daripada kaum laki-laki. Tetapi dari sisi lain ada hal-hal yang harus diberikan kepada wanita. Diberikan mahar ketika dia menikah. Laki-laki yang menjadi kewajiban untuk menafkahi, memberikan rumah dan tempat tinggal, pakaian dan seterusnya. Dan bahkan Rasulullah SAW menyebutkan di antara sifat-sifat manusia yang paling baik adalah orang yang paling baik kepada istrinya. Dan Rasulullah SAW mengatakan, saya adalah orang yang paling baik kepada kaum wanita, kepada istri-istri saya. Kenapa Rasulullah mengatakan demikian? Karena wanita itu makhluk yang lemah, sehingga kelemahannya itu butuh perhatian yang lebih. Ya, butuh kasih sayang yang lebih. Ialah bentuk pemulihan Islam kepada kaum wanita yang itu nggak dikenal di zamannya jahiliyah. Bahkan ketika Aisyah haid radhiyallahu taala anha, terkadang dia tidur di pangkuan Nabi SAW sambil Rasulullah membacakan Al-Quran. Ya, demikianlah dari sekelumit apa yang bisa saya sampaikan. Ya, Islam mengangkat kedudukan kaum wanita dengan syariat yang tentunya syariat yang membawa rahmat. Begitu juga para hadirin rahimani wa rahimakumullah, di zaman itu ada dua suku yang disebut dengan suku Aus dan suku Khazraj. Dua suku ini adalah dua suku yang sangat besar ketika itu. Ya, dan beratus tahun mereka berperang, saudara. Tidak kunjung damai dan usai. Bahkan mereka mencari beraneka ragam cara agar bisa mendamaikan ya dari pertikaian dan perperangan ini. Kemudian bahkan mereka menikahkan, suku Aus menikah dengan suku Khazraj, suku Khazraj menikah dengan suku Aus supaya bisa damai. Tapi subhanallah, itu juga ya sesuatu yang nggak berhasil terjadi. Ya, tetapi dengan datang Nabi SAW, dengan rahmat yang beliau bawa, dengan kebaikan yang beliau bawa, ya, berdamailah suku Aus dan Khazraj tersebut. Allah Subhanahu wa taala ingatkan di dalam Al-Qur'an, "Wadhkur ni'matallahi 'alaikum idz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana." Ingatlah oleh kalian nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian yang tadinya kalian bermusuh-musuhan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala persaudarakan kalian dengan nikmat yang datang darinya. Dengan syariat, ya, dengan kebaikan yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ya, ini juga sekelumit dari jasa-jasa besar yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau masih hidup. Ya, begitu juga ketika beliau wafat. Disebutkan dalam kisah, pada waktu itu dua kubu kaum mukminin mereka akan berperang. Ya, mereka sudah siap dengan senjata-senjata mereka, mereka sudah siap dengan kuda-kuda mereka. Kemudian datang Abu Bakar radhiyallahu taala anhu mengkhabarkan apa yang beliau dengar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini setelah meninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar berkata, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah. Ketika itu beliau menyampaikan khutbahnya dan sedang menggendong Husain radhiyallahu taala anhu. Kemudian Nabi SAW mengatakan, Hada ibni sayyid. Sesungguhnya anakku ini merupakan sayyid. Anakku ini merupakan pemimpin. Ia akan mendamaikan dua pasukan. Ia akan berperang dengan sunnah Rasulullah SAW. Dengan nasihat, dengan ucapan Nabi SAW, walaupun beliau telah meninggal, tetapi memberikan dampak perdamaian, dampak ya terjaganya darah, terjaganya kehormatan, terjaganya harta manusia. Sungguh baik dan sungguh banyak ya kebaikan yang dibawa oleh Nabi SAW. Dan tentunya sebuah perkara yang sangat keji dan sebuah perkara yang sangat kejam dan nista dan kriminal yang sangat besar. Tidak ada kriminal yang lebih besar daripada ini, ketika menganggap Islam adalah agama arogan.
Islam adalah agama radikal. Islam adalah agama intoleransi. Islam adalah dengan beraneka ragam lakop yang mereka lakopi. Ini merupakan kriminal yang sangat besar. Ya, ini tidak sebanding dengan hinaan dan cacian kepada presiden. Ini tidak ada sebanding dengan hinaan cacian kepada lambang negara. Ini tidak sebanding dengan hinaan dan cacian kepada undang-undang yang dibuat oleh negara. Ini merupakan hinaan dan cacian yang sangat keji. Kalau tidak ada manusia yang akan mengurusinya, Allah sendiri akan mengurusinya. Lah cepat ataukah lambat, di dunia ataukah di akhirat. Siapa saja yang mereka ingin menghina agama Allah, menghina syariat Allah, menghina pembawa daripada syariat ini, maka tidak akan bahagia hidupnya di dunia dan di akhirat. Dia akan sengsara di dunia dan di akhirat. Dia bisa tertawa, dia bisa dilindungi apapun namanya itu. Ya, yang jelas telah datang orang-orang yang mereka merobek-robek, menghina syariat Allah. Di mana mereka semuanya hancur semuanya. Ya, dan begitu juga para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan rasulnya. Dan ini menunjukkan bahwasanya Islam adalah agama yang sangat jauh dari arogansi. Islam adalah agama yang jauh daripada radikal dan yang semisalnya. Allah katakan, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum, wa la in kunta faddal ghalidha lam faddu min haulik." Dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada engkau Muhammad, Allah Subhanahu wa taala memberikan kelembutan kepada engkau. Kalau seandainya engkau memiliki sifat kasar, jumut, suka memaksa atau yang semisalnya, maka niscaya manusia akan jauh darimu. Tetapi itu sama sekali tidak dimiliki oleh Nabi SAW. Justru orang-orang rindu untuk selalu dekat dengan Nabi SAW. Mereka tidak ingin berpisah dengan Nabi yang mulia ini. Jangankan manusia, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, pohon kurma yang Rasulullah SAW sering bersandar di pokok kurma tersebut. Kemudian seorang sahabat membuat sebuah tempat beliau berdiri. Ya, kemudian Rasulullah SAW berkhutbah di tempat tersebut, dan beliau meninggalkan pohon kurma. Kemudian pohon kurma tersebut menangis. Dia rindu dengan Nabi SAW. Sudah beberapa hari Nabi SAW tidak menyandarkan tubuhnya di pohon tersebut. Ini pohon tidak memiliki akal, tidak memiliki perasaan, tapi rindu dengan Nabi yang rahmat ini, rindu dengan Nabi yang membawa kebaikan ini. Kemudian Rasulullah SAW beliau turun dari mimbarnya, dan kemudian beliau memeluk pohon tersebut, dan kemudian beliau berkata, kalau seandainya aku tidak memeluknya, maka niscaya dia akan meraung sampai yaumul qiyamah. Begitu juga seorang sahabat Rasulullah SAW. Ketika Nabi SAW sakit di hari Kamis, dan kemudian Nabi SAW membuka sitarnya di hari Senin. Di subuh Senin Rasulullah membuka sitarnya. Kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, kami terfitnah sampai-sampai kami ingin membatalkan salat kami, ingin memeluk Nabi SAW. Begitulah kebaikan yang dibawa oleh Nabi SAW kepada umat ini. Para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita untuk menjadi pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk menjadi pembela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita dicabut nyawa oleh Allah dalam keadaan kita membela agama Allah dan membela sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saudara-saudaraku muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, dari sisi syariat Islam, syariat yang dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala, syariat yang diturunkan oleh Allah, dan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di situ tidak ada paksaan. Bahkan Allah menyebutkan la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk salat 1 hari 1 malam 5 waktu.
Namun ketika seseorang dia tidak mampu sholat dalam keadaan berdiri, maka dia bisa sholat dalam keadaan duduk. Kalau seandainya dia tidak bisa sholat dalam keadaan duduk, dia bisa sholat dalam keadaan tidur. Kalau seandainya dia tidak bisa sholat dalam keadaan tidur, dia bisa berbaring. Itulah kemudahan yang diajarkan di dalam Islam. Begitu juga orang-orang yang puasa, disyariatkan untuk berpuasa. Iya, disyariatkan berpuasa, menahan lapar, menahan haus, dan menahan hal-hal yang bisa membatalkan puasa seseorang. Baik, tetapi ketika seorang dalam keadaan safar, ketika dia dalam keadaan sakit, maka boleh bagi dia untuk membatalkan puasanya dan menggantikan di hari yang lainnya. Baik, nah kalau seandainya dia dalam keadaan tua, sudah tidak mampu untuk berpuasa sama sekali, ya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala membolehkan kepadanya untuk tidak berpuasa dan tidak perlu membayar, dan dia cukup membayar fidyah. Cukup dia membayar makanan satu hari sekali makan untuk orang miskin. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan orang-orang yang mereka tidak mampu untuk berpuasa dengan sebab yang saya sebutkan, dengan sebab dia tua atau sakit yang tidak bisa membuat dia sembuh, ya maka cukup dia untuk membayar ya makanan untuk sehari sekali makan. Ya, ini menunjukkan Islam bukan agama yang memaksa. Islam adalah agama yang melihat bagaimana kadar kemampuan seseorang dalam dia melakukan ibadah itu sendiri. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah sebatas kemampuan yang kalian ketahui. Oleh karena itu disebutkan inna dinu yusrun. Agama itu mudah. Segala sesuatu yang datang dari Allah adalah mudah. Nah, ketika di tengah kemudahan tersebut ada kesulitan yang menghampirinya, maka dipermudah kembali. Iya, tidak ada yang sulit dari agama Allah. Akan tetapi para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, hati manusialah yang terkadang membuat syariat itu berat. Dosa yang dibuat oleh manusia, kezaliman yang dibuat oleh manusia, yang sehingga hatinya itu tidak terpatri dengan cahaya keimanan. Ya, hatinya itu gelap dengan maksiat dan dosa tadi, itulah yang menjadi sebab beratnya amalan tadi. Berat orang melakukan ibadah, berat seseorang melakukan dosa. Tapi orang-orang yang mereka membersihkan hatinya, membersihkan jiwanya, iya, dia selalu senantiasa ya memperbarui keimanannya dengan Al-Quran, dengan belajar, menuntut ilmu, dengan berzikir kepada Allah. Maka kita melihat kondisi dan keadaan mereka itu luar biasa. Datang orang-orang kepada Rasulullah SAW, mereka mengatakan, ya Rasulullah, aku ingin mengkhatamkan Al-Quran sehari sekali. Tidak diberikan izin oleh Nabi SAW. Iya, kemudian dia hanya diberikan izin 3 hari sekali khatam Al-Quran. Datang lagi ada orang yang mereka ingin berpuasa. Ya, berpuasa wisal. Berpuasa pagi subuh, bukannya besok subuh. Ya, dan Rasulullah SAW memberikan izin untuk orang itu puasa Daud saja. Ya, tidak bisa berpuasa 3 hari berturut-turut. Ya, kenapa mereka mau melakukan ibadah yang begitu berat? Sebenarnya bukan berat, hati tadi yang berat. Kenapa mereka ringan? Karena memang asal peletakan syariat itu ringan, dan kemudian ada kecintaan di dalam hati ini. Inilah para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, ya, sekelumit daripada keindahan Islam itu sendiri. Dan kalau kita melihat dari bab-bab muamalah, maka di situ kita akan mendapatkan persyaratan yang disyaratkan di dalam muamalah jual beli di dalam Islam. Ya, di situ menunjukkan akan kehebatan agama ini. Disyaratkan yang seseorang melakukan jual beli, dia adalah orang yang memiliki akal. Dia adalah orang yang balik. Ya, bukan anak kecil, bukan orang gila. Karena anak kecil dan orang gila tentunya mereka tidak bisa untuk melakukan transaksi. Nah, ketika mereka tidak mampu melakukan transaksi, maka tentunya akan memberikan mudarat buat harta mereka. Sehingga Islam menutup pintu ini semuanya dan mensyaratkan agar ya, yang melakukan transaksi itu adalah orang-orang yang memang betul-betul memiliki akal.
Apakah akalnya sehat, dia tidak gila, ataukah akalnya sudah sempurna ketika dia sudah balik. Dan begitu juga barang yang dijual itu harus jelas. Mana barang yang dijual? Oh, ini barangnya, jelas. Harganya juga jelas. Kenapa dalam Islam disyaratkan barang yang dijual itu harus jelas dan harganya harus jelas supaya tidak terjadi keributan di depan. Ketika sudah terjadi transaksi, ketika sudah terjadi pertukaran, terjadi transaksi jual beli, ternyata barangnya kok begini. Barangnya nggak sesuai ekspektasinya, barangnya nggak sesuai dengan sifat yang disifatinya. Makanya nggak dibolehkan. Sehingga disyaratkan harus jelas. Ya, dan tentunya banyak sekali hal-hal yang lainnya. Para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, mungkin ini yang bisa kita sampaikan dan mungkin kita akan lebih banyak membuka sesi tanya jawab. Ya, di sesi yang kedua, tentunya dengan sebatas kemampuan yang saya ketahui, karena saya tidak dibebani oleh Allah apa yang saya tidak ketahui. Wallahu a'lam bishawab. Baik, demikian telah kita dengarkan bersama pada sisi pertama tadi. Ustadz telah membahas pembahasan seputar Islam yang menyelisihi tradisi dikatakan Islam arogan. Baik sahabat pendengar Radio Syiar Aceh, Radio Alkan, dan Radio As-Sunnah, dan pemirsa SCTV yang dimanapun sedang berada, bagi para pemirsa ataupun para pendengar yang ingin bertanya langsung pada Ustadz, bisa langsung saja di nomor telepon 0852 7732 3266 0852 7732 3266 atau juga bisa melalui via WhatsApp di nomor 0852 14142314 0852 14142314. Baik Ustaz, sudah masuk beberapa pertanyaan, langsung saja Ustaz. Pertanyaan pertama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari hamba Allah, Ustaz, saya ingin bertanya, sejauh mana dikatakan bahwa tradisi bisa diterima dan yang tidak berselisih dengan syariat? Baik. Saudara-saudaraku muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, Islam adalah agama yang tidak sama sekali menolak tradisi dan menolak kebudayaan. Bahkan banyak di antara hukum-hukum syar'i itu kembali kepada kebiasaan di masyarakat. Dan ini pembahasan sudah pernah kita bahas di studio kitab, dan sebagai pengingat, ya, di antaranya Allah Subhanahu wa taala mengatakan walahunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Ya, laki-laki perempuan itu mendapatkan hak, ya, sebesar daripada kewajiban. Kewajiban yang kita tuntut kepada perempuan, maka sebesar itu hak juga harus kita berikan. Nah, berapa batasannya? Bil ma'ruf. Ma'ruf yang sudah dianggap adalah sesuatu kebiasaan di masyarakat tersebut. Iya, begitu juga Rasulullah SAW ketika didatangi oleh seorang wanita yang dia mengatakan bahwasannya suaminya tidak memberikan nafkah yang cukup untuk dirinya dan anak-anaknya. Kemudian Rasulullah mengatakan khudhi ma yakfiki wa waladiki bil ma'ruf. Ambillah apa yang mencukupi dirimu dan anakmu bil ma'ruf, kata Rasulullah. Berapa batasannya? Tidak dibatasi. Ya, tidak dibatasi sekian atau sekian. Tapi Rasulullah SAW mengikat itu dengan apa? Bil ma'ruf. Apa yang sudah menjadi kebiasaan, apa yang sudah menjadi adat istiadat. Kalau seandainya di dalam masyarakat, ya, seorang istri diberikan jajan untuk makan sehari-hari, misalnya 50.000 sudah menjadi budaya. Ya, sementara dia hanya dikasih 20.000, maka boleh diambil 30.000. Iya. Bahkan dalam sebuah kaidah disebut oleh para ulama, idza syara'allahu syar'an falam yuhaddid fa yarji ilal uruf. Ketika Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan sebuah syariat, kemudian tidak dibatasi berapanya, maka itu kembali kepada uruf, kembali kepada kebiasaan. Maka banyak di kaidah ini dibangun hukum padanya. Ya, kita diperintahkan untuk biru walidain. Tidak ada batasan bagaimana seseorang dianggap biru walidain. Nah, ketika dalam masyarakat itu sudah dianggap biru walidain, maka dianggap itu biru walidain. Ketika dalam masyarakat itu dianggap sebagai anak yang durhaka, maka syariat menganggap itu anak yang durhaka. Begitu juga misalnya lal qaul sebagian para ulama, batasan safar. Tidak ada batasan safar.
Ya batasannya berapa? Batasnya adalah kembali kepada uruf, kembali kepada kebiasaan masyarakat. Ketika masyarakat Banda Aceh, dia misalnya ke Jantol, kan dia nggak ada persiapan. Persiapannya biasa seperti dia dari Lamprit, dia ke Darussalam, dari Lamprit dia ke Lampenerut, biasa kan. Tapi kalau warga kota Banda Aceh, dari Banda Aceh dia bergerak ke Sigli, dia kan butuh persiapan. Dia akan persiapkan dompetnya, dia mungkin akan memberitahu keluarganya, dia mungkin akan berikan bekal untuk istrinya. Jadi ada persiapan-persiapan. Nah, ketika itu merupakan sebuah uruf, sebuah kebiasaan di masyarakat, maka Islam menjadikan itu sebagai hukum. Maka di situ disebutkan al-adatu muhakkamah. Ya, atau al-uruful muhakkam. Huruf itu bisa menjadi hukum. Tetapi dengan syarat apabila huruf tersebut tidak menyelisih Al-Quran dan Sunnah. Namun ketika kebiasaan itu menyelisih dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, maka ini tidak boleh untuk dipraktekkan. Tidak ada namanya Islam Nusantara, nggak ada namanya Islam Melayu, wala namanya Islam Arab. Yang ada hanya Islam yang diturunkan kepada Rasulullah SAW dan dipraktekkan oleh para sahabat Nabi. Hanya itu saja Islam, nggak ada Islam embel-embel yang lainnya. Sehingga ketika sudah menjadi tradisi di sebuah negara, di sebuah daerah, di sebuah perkumpulan, yang apabila tradisi itu menyelisih Al-Quran dan Sunnah, maka Al-Quran dan Sunnah lah yang harus dikedepankan. Karena itu hukum Allah. Ada tinggal di bumi Allah. Ada makan rezeki dari rezeki Allah. Ada mendapatkan kehidupan juga pemberian Allah. Sehingga nggak berhak hukum Anda lebih di atas hukum Allah. Nggak berhak ya apa yang Anda atur di atas syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Tetapi segala bentuk kebiasaan, segala bentuk kebudayaan, yaitu harus tunduk kepada Al-Quran dan Sunnah. Ketika sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah itu diambil, ketika bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka itu harus dicampakkan. Gak berhak untuk diterapkan di bumi Allah. Allah lah yang memiliki langit dan bumi ini. Nah, kalau seandainya engkau ingin menerapkan hukummu sendiri, engkau ingin membuat adat kebiasaan kamu sendiri yang jelas menyelisih dari syariat Allah, pemilik jagat raya ini, silakan Anda mencari ya tempat yang itu tidak dimiliki oleh Allah. Anda tidak akan pernah mendapatkannya. Iya, tidak pernah Anda akan mendapatkannya. Dan Nabi SAW seperti yang sering kita sampaikan, beliau adalah orang yang sangat memiliki sifat bijak dalam bersikap. Beliau yang paling mengerti kaidah di mana bumi saya pijak, disitulah langit saya junjung. Beliau orang yang paling mengerti tentang bagaimana berinteraksi dengan manusia. Ya bahkan Rasulullah SAW dalam momen-momen yang besar, sebelum beliau diangkat sebagai Rasul, beliau dijadikan sebagai tokoh untuk menyelesaikan banyak masalah. Akan tetapi ketika orang-orang jahiliyah dahulu, mereka tidak mau menikahkan anaknya di bulan Syawal, justru Rasulullah menikah di bulan Syawal. Ketika orang-orang jahiliyah dahulu mereka tidak mau keluar dari rumah mereka dikarenakan mendengar suara burung, Rasulullah mengingkarinya. La tiyara, enggak ada itu semuanya. Itu tatayur, itu merupakan syirkun billah. Ya ketika orang musyrikin mereka memasang tali-tali di leher hewan-hewan mereka sebagai bentuk penjagaan, juga Rasulullah ingkari itu semuanya. Tetapi sesuatu budaya-budaya yang memang itu baik, budaya-budaya yang memang itu tidak bertentangan dengan syariat, maka silakan untuk dihidupkan. Ya pemulia jame adat katanya. Itu kan apa istilahnya adat orang Aceh. Ya pemulia jame adat katanya. Ya memuliakan tamu, apa yang bisa dilakukan itu kebiasaan orang Aceh. Ibaratnya mesetruk jame, walaupun kadang hantam pajo si mano, hantam pajo si te, teruk jame payah koite. Begitulah budaya-budaya. Silahkan kita hidupkan, nggak ada masalah. Ya, atau misalnya saya ingat dulu masih kecil-kecil, mungkin budaya ini sudah mulai hilang ya. Saya kecil itu ingat kalau bulan Ramadan itu ada yang kue-kue bororo misalnya agar-agar 3 potong, 2 potong dikasih sama tetangga. Taib. Ini adalah sunnah dari sunnah Rasulullah. Ini budaya-budaya yang harus dihidupkan. Tetapi ini kan sudah mulai hilang di tempat kita sekarang ini. Ya, jadi justru budaya-budaya yang baik itu malah mulai hilang. Justru budaya-budaya yang gak jelas itu malah dihidupkan. Ya, jadi itu kurang lebih dari apa yang dipertanyakan. Wallahu a'lam.
Baik Ustaz, pertanyaan selanjutnya dari Bang Ridwan di Ulekaring Ustaz. Nah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, apa penyebab banyaknya orang yang mengaku Islam, terus mereka mencela agama Islam yang sekarang tersebar di Arab Saudi, terutama daerah kita yang mengaku bahwa Islam di sini yang paling benar? Mohon jawabannya Ustaz. Saudara-saudaraku muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Tapi saya mungkin tidak membahas panjang lebar. Yang pertama, kita sesama muslimin saling mendoakan. Ya, saling mendoakan kebaikan agar kita bisa diberikan hidayah, diberikan taufik. Dan juga saudara-saudara kita muslimin juga diberikan hidayah, diberikan taufik oleh Allah. Agar kita semuanya bisa berkumpul dengan kekasihnya kita, Nabi kita Muhammad SAW di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ya sebagaimana banyak hal yang kita ketahui di dalam agama ini. Tetapi dengan kita belajar sedikit demi sedikit, kita jadi tahu, begini. Nah, hal-hal yang seperti itu mungkin sudah pernah kita lalui. Dan bukan berarti sekarang kita sudah punya segalanya, tidak. Kita juga harus terus belajar untuk lebih memperdalam, menggali daripada warisan syariat Nabi Muhammad SAW. Sehingga agar bagaimana ilmu ini, kebaikan ini bisa tersebar, ya semaksimal mungkin kita menyebarkan kebaikan. Setiap orang punya porsi masing-masing untuk menyebarkan kebaikan ini. Ya, kebaikan ini bukan hanya di pangku seorang alim, seorang ustadz, seorang kiai, seorang tengku atau siapa saja. Tapi setiap orang-orang yang mereka mengenal kebaikan ini, mereka punya porsi masing-masing dalam menyebarkan kebaikannya. Ya, apakah dengan akhlaknya, dengan etikanya, dengan budi pekertinya, ya, ataukah dengan ucapannya yang baik, ataukah dia menyebarkan kajian, ataukah dia menyebarkan buku-buku agama, dan yang semisalnya. Itu mungkin akan lebih baik para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Ya, mungkin karena ketidaktahuannya, atau ya hal yang ketiga, ya tidaklah semua orang itu akan berjalan dengan mulus. Pasti akan ada ujian, pasti akan ada cobaan. Dan itu sebenarnya adalah sesuatu yang membuat hidup itu akan lebih indah. Hidup itu akan lebih manis. Ya, ketika di dalam kehidupan itu ada manis, ada pahit, ada asin. Ya, juga nanti ada tawarnya. Tapi kalau seandainya sesuatu itu flat, putih, tawar terus atau manis terus, jadi hidup itu nggak berwarna. Jadi di tengah-tengah ujian atau cobaan itu sendiri, disitulah kita merasakan keindahan hidup itu sendiri. Bagaimana kita untuk memperbaiki diri, ya memperbaiki niat kita kepada Allah, memperbaiki akhlak dan adab kita dengan muslimin. Dan bersama dengan itu bersabar. Bahwasanya kalau kita meyakini adalah sebuah kebaikan, yang tentunya terkadang kebaikan itu tidak disukai oleh orang-orang. Ya, terlebih ada maksud-maksud dan tujuan-tujuan tertentu, sehingga dengan itu mudah-mudahan ya semakin memberikan motivasi dan semangat buat kita ya untuk menyebar kebaikan ini di tengah-tengah. Ya, mungkin ada sebagian orang yang tidak suka, itu pun mungkin karena ketidaktahuannya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, demikian jawaban dari Ustadz dari pertanyaan Bang Ridwan dari Ulekaring. Dan bagi para pemirsa SCTV dan para pendengar radio Syarah Aceh, Radio Alkan Selangsa dan Radio As-Sunnah Kota Takengon, bagi yang ingin bertanya langsung bisa melalui via WhatsApp di nomor 052 1414 2314 052 1414 2314, atau juga bisa melalui via telepon di nomor 052 7732 3266 052 7732 3266. Baik Ustaz, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya Ustaz. Baik. Pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi dari Takengon Ustaz. Nah, Semoga Allah menjaga Ustaz dan kita semua kaum muslimin. Ustaz, saya mau bertanya, bagaimana pandangan Islam tentang mereka yang mengatakan Islam arogan, dan bagaimana jika kita bercanda dengan menjelaskan agama Islam? Saudara-saudaraku muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Tadi kita sudah menjelaskan sedikit dari keindahan Islam itu, ya, dan kebaikan dalam Islam. Ketika seseorang mengatakan Islam itu adalah arogan, berarti secara tidak langsung dia mengatakan yang menurunkan agama ini juga arogan, yang membawa syariat ini Rasulullah juga arogan.
Dan inti daripada Islam itu adalah arogan. Kalau seandainya ada kebohongan di muka bumi ini, maka inilah para pembohong yang paling terbesar. Kalau seandainya ada penista di muka bumi ini, maka ini penista yang paling terbesar. Tidak ada keraguan. Orang yang mengatakan Islam itu arogan adalah kafir. Dia murtad dari agama. Kalau dia sebagai seorang muslim, dia murtad. Tapi kalau seandainya memang dia orang kafir yang menyembunyikan ke-Islamnya, demikianlah orang kafir. Apa yang mereka nampakkan dari lisan mereka, ya di dalam hati mereka lebih mengerikan lagi. Jelas di sini? Ya ini, apalagi terkadang ada orang yang mengucapkannya, sudah dia mengucapkan ke Islam itu arogan dalam keadaan melecehkan, dalam keadaan merendahkan, istighfaf, sehingga semakin menambah ya kebejatan dan kejelekan dari orang-orang yang mengucapkan kalimat tersebut. Sehingga dia sholat juga nggak ada faedah sholatnya orang yang dia mencela agama Allah. Nggak ada faedah dia sholat, dia haji kek, mau dia umroh kek, nggak ada faedah sama sekali. Iya, dan ini sudah kita bahas dalam kitab kita Kasyfus Syubhat, yaitu ada orang-orang yang mereka beramal dengan amalan Islam, akan tetapi mereka membuat satu hal yang itu bisa mengeluarkan dia dari Islam, maka itu semua amalan-amalan tersebut tidak akan bermanfaat baginya. Dan asyrakta la yahbatanna amaluk. Dan kalau seandainya mereka berbuat kesyirikan, maka hilang seluruh amalannya. Dan kesyirikan itu sama dengan kekufuran. Di antara bentuk kekufuran adalah mencela syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memperistirahatkan kita dari orang-orang yang seperti ini. Dan ini orang-orang seperti ini terus akan muncul, terus akan ada, tidak akan pernah habis. Dan tentunya dimunculkan orang-orang yang seperti ini, para hadirin dan hadirat, sebenarnya dikarenakan kegalauan mereka, sebenarnya keresahan mereka yang sangat menggila, dikarenakan Islam, sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini telah masuk dari semua golongan manusia, ya, di kota, di desa, di perkampungan, ya, di pemerintahan, di segala lini. Ya, kita lihat para pemuda-pemudi Islam, mereka mulai memiliki kegirohan kepada agamanya. Kita ke mall, kita ke pasar, tidak asing kita melihat orang-orang yang nampak berpakaian dengan pakaian sunnah. Ya, di kajian-kajian di masjid, para pemuda-pemuda yang Masya Allah memenuhi rumah Allah Subhanahu wa ta'ala mendengar kajian. Ya, ini sebenarnya adalah sebagai bentuk keresahan mereka. Dan para hadirin dan hadirat, dari hal yang paling kita rindukan tentunya di masa pandemi seperti ini, ya tadi saya karena sebut pengajian di masjid, ini membuat saya teringat ya di antara nikmat yang paling besar di dalam kita menjalani kehidupan ini, bisa memberikan pengajian di masjid, di rumah Allah, berkumpul dengan saudara-saudara muslimin. Ini merupakan sebuah nikmat yang sangat besar, yang mungkin hari ini ditarik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Mungkin ini karena dosa-dosa kita, atau mungkin karena kurangnya keikhlasan kita. Tetapi setiap orang yang beriman pasti akan merindukan suasana-suasana bisa belajar di rumah Allah, bisa belajar di masjid. Semoga Allah kembali memberikan nikmat itu kepada kita, nikmat duduk di majelis ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, demikian jawaban dari Ustadz dari pertanyaan Adi dari Kota Takengon. Baik Ustadz, pertanyaan selanjutnya Ustadz, pertanyaan yang terakhir dari Tata Ustadz dari Nesu Jaya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benarkah sunnah itu kaku, apalagi dengan mayoritas kaum muslimin yang lain, sampai-sampai kita yang sudah berpenampilan sunnah malah agak segan dengan umat Islam yang lain? Adakah hadis Rasulullah tentang nasihat seputar ini Ustadz? Saudara-saudaraku muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jadi dua hal yang perlu untuk kita ketahui. Pertama, sunnah itu sendiri. Sunnahnya Rasulullah SAW adalah kebaikan seluruhnya. Semuanya kebaikan. Tidak ada dari sunnah Rasulullah SAW adalah sesuatu yang itu bisa mencelakakan dan merugikan manusia itu sendiri. Bahkan di hari raya Rasulullah SAW memberikan kesempatan untuk anak-anak bermain.
Sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan jangan sampai orang Yahudi menganggap Islam ini agama yang jumud, Islam ini agama yang kaku. Ya, sehingga hari raya adalah hari yang seseorang bergembira, makan, minum, berbahagia, dan seterusnya. Inilah asal daripada syariat itu sendiri. Ini yang pertama. Adapun yang kedua, yaitu orang yang intima kepada sunnah, yang berpegang kepada sunnah. Nah, bisa saja orangnya ini, dia bisa saja kaku. Orangnya ini bisa saja salah faham. Dia bisa saja menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Bisa saja dia tidak menjalankan sunnah Rasulullah, atau dia menganggap itu sebagai sunnah Nabi, tetapi itu sebenarnya bukan sunnah Rasulullah SAW, sehingga muncul kekakuan di situ. Jadi ingin saya pertegas, kekakuan itu bukanlah dari sunnah itu sendiri, tetapi sikapnya kita, ya, yang mengaku sebagai ahlus sunnah atau salah dalam memahami apa itu sunnah Rasulullah SAW, atau keliru dalam memahaminya. Ya, karena sebenarnya sunnah Rasulullah itu adalah hal yang sangat luar biasa. Ya, ada sebuah kisah ketika Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat yang dididik oleh Nabi SAW, dan dia adalah seorang pemuda. Dan kebetulan wajahnya, dan Allah memberikan wajahnya dengan wajah yang tampan. Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu, ketika beliau diutus oleh Nabi ke kota Madinah, kemudian beliau diingatkan, kalau kau menginginkan penduduk kota Madinah ini masuk Islam, datanglah Sa'ad bin Mu'adz. Kemudian dia menghampiri Sa'ad bin Mu'adz dan dia berkata, wahai Sa'ad bin Mu'adz, kalau seandainya apa yang aku bicarakan inilah kebaikan, silakan kau terima. Tapi kalau seandainya apa yang kau sampaikan inilah kejelekan, maka aku akan pergi darimu. Tapi berikan izin kepada saya untuk menyampaikan sepatah dua patah kalimat. Apa kata Sa'ad bin Mu'adz? Sa'ad bin Mu'adz mengatakan, sebelum engkau menjelaskan tentang apa itu Islam, saya sudah yakin apa yang kau bawa adalah kebenaran. Subhanallah. Bawaan, etika, attitude, akhlak, ya, cara berkomunikasi, cara berinteraksi. Sahabat Rasulullah SAW yang dididik oleh Nabi SAW, yaitu membuat menjadi sebuah hidayah. Ini dari sekian banyak kehebatan, kefleksibelan, fleksibel tentunya dalam batasan syar'i, ya, sunnahnya Nabi SAW. Tetapi terkadang kitalah yang membuat orang-orang menganggap sunnah itu adalah sebuah yang kaku. Dan juga dari sisi lain tentunya kita tidak pungkiri, sesuatu yang terkadang adalah sesuatu yang indah, akan tetapi menurut orang itulah sesuatu yang kaku dan jumud. Dan tentunya pandangan orang, apalagi orang jahil, apalagi para munafikin, ya, para orang-orang yang memang dipasang, dibayar untuk menjelekkan Islam, ya, ucapan mereka la yultafat ilaih. Ucapan mereka tidak dijadikan sebagai sandaran, ucapan mereka tidak dijadikan sebagai acuan. Ucapan yang muncul dari orang-orang yang busuk hatinya, yang kebencian hatinya itu sangat besar. Dia berpikir dia akan bisa selamanya demikian. Ya, bisa saja dia akan melakukan apapun yang dilakukan karena mungkin dia punya sesuatu, ya, kekuasaan atau yang semisalnya. Dan kita ingat apa yang disebutkan oleh kaum Nabi Musa alaihissalam kepada Fir'aun, faqdi ma anta qadin innama taqdi hadhil hayatid dunya. Lakukan apapun yang kau ingin lakukan, engkau hanya bisa melakukan di dunia ini saja. Adapun di akhirat engkau tidak akan mampu untuk melakukan apapun di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu pula yang kita ucapkan kepada orang-orang yang mereka menghina Islam, kemudian dibiarkan, ya, kemudian diberikan udzur sekian juta udzur. Faqdi ma anta qadi, lakukan apapun yang kau lakukan, ya, akan tetapi di akhirat, di pengadilan Allah, kalian tidak akan bisa lari. Ya, dianya ataukah siapa yang melindunginya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu a'lam.